Ini saya mau berbagi tentang program yang saya punya. Jadi tentang Ibu Cerdas Bawa Rezeki. Jadi apa sih maksudnya? Jadi belajar, mempraktekkan ilmunya, berbagi dan memetik hasilnya. Jadi ini sebenarnya cerita dulu ya dari awal, cerita saya dari awal banget. Saya itu seorang dokter laktasi, itu kan baru jadi dokter laktasi itu tahun 2012. Awalnya itu, mmm, 2013 ya, saya membuat yang namanya Menjadi Ibu. Menjadi Ibu tuh saya sebenarnya berbagi aja, kalau sekarang eranya Instagram, kalau dulu saya menulis blog. Jadi saya punya blog www.menjadiibu.com di tahun 2012. Terus, 2013 tuh saya bikin praktek pribadi sebagai dokter laktasi, terus mulai deh saya bikin kelas-kelas ya. Awalnya tuh kelasnya cuma di garasi rumah, kelas yang saya punya sekarang nih, ada kelas berenang, ada kelas MPASI, itu mulai itu dari garasi rumah ya. Kemudian buku, kemudian kelas-kelas, terus jadi kelas online, konsultasi online, terus sempet jadi aplikasi Menjadi Ibu, sekarang berbagai e-book dan e-course. Sebenarnya sederhana banget, yang saya impikan ya. Jadi saya pengen berbagi aja, manfaat, terus, medianya banyak melalui konsultasi, kelas, buku, seminar, saya bicara juga seminar ya, terus aplikasi, terus e-book, terus e-course. Saya ingin, ibu-ibu lain tuh bisa dapat ilmunya gitu. Saya ingin, bantu supaya ibu-ibu tuh bisa menyusui sampai 2 tahun, terus memberikan MPASI-nya itu juga enak gitu ya, nggak stres gitu, bayinya itu juga gembira sehingga itu bayi itu tumbuh dan berkembang menjadi anak Indonesia yang sehat dan bahagia. Sebenarnya simpelnya sih supaya, yang sekarang nih saya miliki ya, ilmu dan pengalaman saya membesarkan ketiga anak saya itu saya bisa share sehingga ada lagi gitu ya, anak-anak saya namanya Arka, Alana, Abrina tuh, ada lagi Arka, Alana, Abrina yang lain gitu ya, di Indonesia ini gitu. Karena saya, memiliki anak-anak yang tumbuh sehat, mereka cerdas gitu, dan, insya Allah menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing, dan saya pingin anak-anak yang lain juga bisa merasakan dan mamah-mamah yang lain juga bisa mendapatkan ilmu yang saya pernah, apa namanya, dapatkan gitu. Dan saya mau keluarga itu jadi bahagia gitu ya, jadi sejahtera. Awalnya sih waktu saya masih gadis ya, sebelum saya nikah, tuh saya dulu kerja di Puskesmas Virsus 2 di Balangan. Balangan tuh dulu pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Jadi awal saya lulus dokter, saya langsung tanda tangan bersedia ditempatkan di mana aja. Dan kebetulan waktu itu daerahnya belum ada di peta, tahun 2000, 2006. Terus udah gitu, ya udah saya mengabdi di situ, kebetulan kan daerahnya sangat terpencil, jadi cuma 6 bulan aja, tapi di dalam 6 bulan itu saya belajar banyak hal ya, ketemu dengan orang-orang yang sangat memberikan inspirasi bagi saya, termasuk saya membaca buku yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Jadi Rich Dad Poor Dad itu ceritanya, tentang si Robert Kiyosaki. Jadi ada seseorang yang namanya Robert Kiyosaki, dia memiliki 2 ayah, yang satu ayahnya kaya raya banget, yang satu ayah kandungnya adalah ayah kandung yang miskin gitu. Jadi dia cerita di dalam buku itu bahwa ayah kandung yang miskin itu pekerja keras, kerja terus setiap hari, tapi hasilnya ternyata hanya untuk bayar tagihan-tagihan di rumah, dan dia tuh nggak pernah ketemu sama ayahnya karena ayahnya selalu kerja terus. Dan kemudian dia punya ayah yang kaya raya banget, tapi kok jarang kerja gitu. Ada di rumah terus sama dia, sama temennya ya, anaknya ayah kaya itu temennya dia. Jadi dia belajarlah dari si ayah kaya ini bagaimana caranya dia mengelola keuangan. Dan buku itu menginspirasi saya sekali, sehingga waktu saya belum menikah ya, waktu saya di Kalimantan itu saya punya cita-cita, saya ingin jadi seperti si ayah kaya itu. Jadi saya ingin punya keluarga, tapi saya juga nggak mau sibuk gitu. Saya nggak mau kegiatan saya itu memakan hidup saya dan saya jadi nggak bisa punya waktu sama keluarga gitu. Dan
Kemudian ya sudah akhirnya saya jalani kehidupan ini ya. 2007 saya ikutan Putri Indonesia kerja sama teman-teman dokter lainnya. Kemudian waktu itu ada bom ya, bom di Kuningan ya. Saya sempat ikut di dalamnya, terus ngurusin evakuasi dan akhirnya lepas itu saya menikah dan punya anak, sehingga akhirnya saya jadi dokter laktasi dan ngurusin bayi-bayi ya. Suatu hal yang jauh sebenarnya dari cita-cita saya dulu waktu saya sekolah gitu. Tapi ternyata pernikahan itu membawa saya berpikir, akhirnya saya full resign. Saya jadi ibu rumah tangga selama 2 tahun. Dan saya akhirnya jadi bisa, banyak hal yang bisa saya lakukan bersama bayi saya. Saya ngajarin dia berenang, saya ngajarin banyak stimulasi, saya baca banyak buku, dan saya terapkan gitu. Dan ternyata kok hasilnya bagus banget ya, gitu ya. Saya bisa melihat perbedaannya gitu, anak-anak yang distimulasi dengan anak saya yang distimulasi dengan anak-anak yang tidak, gitu. Jadi ilmunya itu saya pakai terus sampai sekarang. Kemudian akhirnya saya mulai dengan ilmu yang saya punya, saya mulai buka praktek aja di rumah. Jadi waktu itu saya masih tinggal sama orang tua saya, ada garasi, kata ayah saya waktu itu, ya udah kamu pakai aja buat praktek gitu kan. Jadi saya nggak harus sewa tempat gitu, saya praktek di garasi rumah. Dan dari dana BPJS Ketenagakerjaan yang waktu itu saya resign ya dari perusahaan evakuasi, saya pakai untuk apa tuh namanya ya, membuat garasi itu menjadi bisa ditempatin lah sebagai tempat praktek ya. Ini tahun 2013 ya. Jadi saya buka hanya untuk konsultasi menyusui. Terus saya sebar-sebar brosur ya. Zaman dulu belum ada Instagram, jadi saya sebar brosur ke rumah-rumah, ke puskesmas ya. Saya udah bikin kelas menjadi ibu waktu itu. Dan akhirnya mulai dari blog ya, blog yang saya bikin, orang-orang mulai datang untuk konsultasi menyusui ya, berenang gitu, ada konsultasi makan, ada stimulasi ya, itu beberapa tahun lah seperti itu. Jadi banyak sekali orang datang silih berganti dan saya sharing aja apa yang saya punya, ternyata memiliki dampak positif untuk mereka. Mereka menjadi lebih lebih bahagia gitu ya, dan anak-anaknya juga jadi lebih lebih happy, berat badannya lebih naik dan lain sebagainya ya. Kemudian kelasnya juga makin berkembang, yang tadi di garasi rumah akhirnya ibu-ibu minta, "Dok, bikin dong di kolam renang beneran," gitu ya, "Dok, bikin dong di sini, bikin dong di hotel, bikin dong di mana." Akhirnya itu berkembang aja, kelasnya tambah besar, dan saya bicara di berbagai tempat ya, di supermarket misalnya, di hotel, kolam renang yang luas, masuk TV, masuk apa-apa dan segala macamnya gitu ya, ngajar artis dan lain sebagainya. Ketemu sama Raisa, ketemu sama Andin, anaknya masih kecil-kecil, ketemu sama Bunda Ashanti, Atika Hasiholan, eee, dan masih banyak lagi yang lain ya. Dan ternyata walaupun artis, sama kekhawatirannya dengan ibu-ibu yang lain. Mereka juga khawatir kalau anaknya nggak mau makan gimana ya, kalau disuapin nggak mau. Jadi sama, sama. Mereka juga seorang ibu gitu, dan semua ibu itu punya kekhawatiran yang sama. Jadi membuat saya berpikir, oh ternyata sederhana aja ya, simple aja yang seseorang perempuan inginkan ketika mereka jadi ibu tuh ya, mereka memang pengen ngurus anak, terus udah gitu pengen anaknya bisa makan makanan enak dengan lahap gitu, terus bisa menyusui dengan baik ya, dia bisa bersenang-senang berenang sama bayinya gitu ya, happy-happy dan simple itu aja. Jadi nggak banyak sebenarnya yang kebahagiaan tuh yang simple ya, ya udah itu aja ternyata ya kebahagiaan sama anak-anak kita. Dan akhirnya konsultasinya merambah online ya, kemana aja menjangkau ibu di mana aja, Jerman, ya, Makassar, Bandung, South Korea, Belanda, United Kingdom, ya macam-macam ya. Dan sama
Jadi ibu-ibu di seluruh dunia itu juga bingung, "Dok, ketemu siapa di sini susternya begini, di sini dokternya begini," ya, dengan kultur yang macam-macam. Jadi, ibu-ibu Indonesia yang ada di luar negeri, mereka juga punya kekhawatiran yang sama. Ya, saya usahakan apa apa yang bisa dilakukan untuk bisa, membantu mereka dalam kondisi, kultur yang mereka hadapi. Kemudian ternyata setelah saya dari tahun 2012 jadi konselor menyusui, dokter IBCLC 2014, sekarang 2024. Jadi udah 12 tahun. Ternyata zaman sekarang semakin berubah. Jadi setelah Covid, saya rasain banget zaman itu udah berubah ya. Kita kita udah bisa, dari rumah aja ngapa-ngapain gitu kan. Kita bisa kerja dari rumah, waktu Covid kita ngerasain banget. Eee, nggak usah kelas-kelas apapun yang bentuknya offline itu jadi nggak ada orang yang berani, nggak ada orang yang bikin lagi ya. Semuanya stuck ternyata dengan cara online malah bisa membantu, banyak ibu. Jadi sekarang udah era digitalisasi, era informasi ya, belajar tuh udah dari mana aja, kapan aja. Kadang udah deh nggak usah dengerin kelasnya, dengerin recording-nya aja gitu. Nggak usah datang ke sana lah, jauh-jauh Zoom aja gitu ya. Dan ternyata cara mendapatkan rezekinya juga sudah semakin berubah di era yang berbeda ini. Sekarang saya tuh ingin berbagi. Nah, terus, gimana caranya dapetin rezeki sih di era informasi ini? Saya mau kenalin dulu yang namanya old economy mindset. Jadi, zaman dulu di era industri ya, zaman tahun 1800, akhirnya 1940, zaman itulah wanita-wanita itu mulai bekerja. Dulunya, wanita-wanita itu hanya di rumah, jadi ibu rumah tangga. Tapi begitu era industri itu apa sih? Orang mulai punya pabrik, orang mulai punya perusahaan, perempuan-perempuan mulai, datang ke pabrik untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Perempuan-perempuan itu mulai tahu ada yang namanya DOT. Nah, itu mulai diperkenalkan DOT, susu formula, udah mulai adanya pompa gitu ya. Jadi orang di era industri perempuannya bergeser dari ibu rumah tangga, dari menyusui jadi akhirnya ngedotin bayi gitu. Dan mereka jadi karyawan. Dari situlah mendapatkan rezekinya. Tetapi sekarang ini eranya itu bukan bukan era industri lagi. Ya, zaman dulu waktu zaman era industri itu karyawan dipersiapkan, jadi sekolah ya SD, SMP, SMA, kuliah itu untuk jadi karyawan. Karena itu eranya old economy mindset, eranya industri. Karyawan itu dipersiapkan untuk masuk ke kantor, kantor untuk menjalankan produksi dari si pabrik itu. Tapi sekarang era informasi, orang bisa work from anywhere. Saya bisa punya pasien-pasien yang dia kerjanya di World Bank, dia nggak pernah masuk kantor, ya. Dia cuma nyusuin aja di rumah, tapi dia kerja. Pekerjaannya dia di World Bank itu ya santai aja, karena bosnya juga nggak ada di Indonesia. Dia bisa kerja dari mana aja. Suaminya kerja di Amazon, bisa kerja dari mana aja. Jadi kehidupannya enak banget, nyaman banget. Menyusui aja, nggak perlu dia pompa-pompa untuk apa ya dapetin stok sekian botol gitu untuk meninggalkan bayinya karena dia bisa bawa bayinya kemana aja, dia bisa work from anywhere. Ini adalah namanya new economy mindset di era informasi, di mana perempuan itu dengan dia memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, dan dilengkapi dengan gadget sambungan internet aja bisa dapetin rezeki. Nggak mesti uh, kayak zaman dulu lagi. Dan oke dok, mungkin nggak semua orang bisa kerja di World Bank, nggak semua orang bisa work from anywhere, tapi saya ingin mencoba membuka pengetahuan dari mama-mama semua yang mendengarkan Zoom ini gitu ya, supaya kita itu punya pilihan, kita bisa dapetin rezeki yang lain dari nggak cuman kita datang ke kantor aja. Dan pengetahuan ini baru aja saya dapat di tahun ini, baru aja saya dapat sehingga akhirnya membuka apa ya pemikiran saya. Sebenarnya saya udah pengen ini dari sejak lama, cuman mungkin memang belum ketemu aja. Ternyata ketemu di tahun 2024
Saya udah mencari sana, mencari sini, gimana caranya ya. Ternyata di tahun 2024 saya baru ketemu. Dan makanya saya baru berbagi ini. Yang pertama, di era informasi ini, kita kan yang pertama tadi kita punya keahlian. Ya. Kalau zaman dulu kita datang kerja sebagai karyawan di pabrik atau di perusahaan. Itu adalah old economy mindset. Kalau di new economy mindset, kita punya keahlian, itu kita bisa share manfaat dan kita bisa berbagi rezeki. Yang pertama menjadi kreator. Ilmu apapun yang Mama miliki, itu kita bisa membuat produk digital. Jadi bungkus itu menjadi sesuatu yang menarik dalam kemasan produk digital, entah itu bentuknya e-book atau e-course. Karena di era informasi ini kita bisa menjual informasi dan memasarkannya secara online. Dan informasi itu apa saja ternyata orang itu ternyata banyak butuh informasi. Misalnya gini, saya kayaknya nggak punya keahlian dok. Oh gitu, coba deh sekarang pikir. Biasanya mama itu paling sering ditanya apa sama temennya. Misalnya ada yang sering tanya, gimana sih cara make up yang bener? Kayak make up lo bagus banget sih, keren banget, tipis tapi jadi kelihatan cantik gitu. Nggak perlu jadi make up artist juga, nggak perlu jadi make up artist untuk bisa mengajarkan orang kan. Oh iya, sebenarnya make up simple nih gini-gini aja, kan ada beauty influencer atau segala macam. Nah, itu bisa dibuat menjadi suatu produk digital, kita bisa membuat kursus gitu ya, cara make up secara apik, yang cantik dan simple. Gimana caranya, pakai eyeshadow-nya, pakai pensil alisnya, pakai foundation-nya, bedak, dan itu dibuat secara urutan, kemudian dijual secara digital, ya, lewat sosial media. Atau yang lain lagi, misalnya gimana cara membuat tahu goreng yang enak, membuat crochet gitu ya. Crochet itu kayak anyaman dari benang itu. Dan itu banyak informasi, pengetahuan, skill. Orang ini banyak sekali perempuan yang punya keahlian dan itu bisa dipasarkan secara digital. Nah, terus, tapi saya ngerasa saya belum punya keahlian, dok, sama sekali. Saya ngerasa saya kayaknya nggak punya apa-apa ya skill yang bisa saya jual secara digital. Ya, kalau belum punya dan belum tahu, berarti Mama bisa memasarkan produk orang lain, gitu. Bedanya kalau ada, ini kan affiliate produk digital. Bedanya adalah kalau misalnya kayak Shopee, affiliate itu kan produknya tuh produk uh, produk jadi ya, produk yang bisa dipegang gitu kan, produk baju. Kadang-kadang ada yang jadi reseller, misalnya reseller siomay, reseller dimsum gitu. Itu kan produknya bisa dipegang. Tapi kalau produk digital, produknya itu nggak bisa dipegang. Jadi kita menjual produk orang lain yang digital, yang e-course atau e-book. Kita dapat ilmunya, kita belajar lewat produk itu, dan kemudian kita bagikan ilmunya, dan kita dapat sharing revenue-nya dari penjualan tersebut. Dan ternyata dengan menjadi affiliate itu bisa ya achieve untuk mimpi-mimpi finansial, membayar hutang, membeli menambah ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Karena impian banyak ibu itu adalah tentunya punya penghasilan dan dekat dengan keluarga. Itu semua ibu pasti mimpinya begitu. Nah, terus apa hubungannya dengan program saya ya? Program saya Ibu Cerdas Bawa Rezeki. Pengantarnya udah panjang banget. Terus gimana cara memulai perjalanan ini? Yang pertama, yang saya ingin share adalah menjadi affiliate produk digital. Yaitu bergabung menjadi affiliate di Tribelio. Tribelio itu suatu platform untuk kreator membuat e-course dan e-booknya. Kalau Mama punya keahlian, silahkan membuat e-course dan e-book Mama sendiri di platform ini. Karena saya merasa sangat mendapatkan manfaatnya. Saya udah mencari ya, udah melakukan perjalanan ini sejak lama, dan ternyata setelah saya tahu tentang Tribelio, saya mendapatkan banyak manfaatnya. Dan sangat simpel sekali. Kalau belum punya produk digital, silahkan bergabung menjadi affiliate di Tribelio. Dengan ada annual fee yang dibayarkan 100.000 per tahun. Per tahun, jadi setara dengan 274 perak aja seharinya. Tetapi apa yang didapat? Kenapa saya harus bayar gitu?
Kalau jadi affiliate yang lain kan nggak perlu bayar. Karena di dalamnya banyak kelas-kelas gratis. Jadi kelas-kelas yang diajarkan oleh komunitasnya City Value, gimana sih caranya jualan, gimana sih caranya jadi affiliate, itu belajar dengan gratis di dalamnya. Sehingga ada yang mesti dibayar di awal. Dan kalau ya mama itu mendaftar menjadi affiliate di Tribelio, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, performance based commission. Jadi mendapatkan komisi itu dengan berjualan. Jadi menjual produk digital kreator. Dan semakin banyak penjualannya, semakin banyak komisinya. Nah, kalau yang satu lagi, growth based commission, itu mama mencari teman, jadi mencari kaki gitu ya, kayak mencari teman-teman untuk bisa bersama-sama tumbuh menjadi affiliate juga. Jadi kalau misalnya timnya semakin besar, komisinya semakin besar. Nah, tapi yang ingin saya bawa di sini program Ibu Cerdas Bawa Rezeki ini adalah jualan. Jadi berbagi manfaat apa yang udah mama rasakan. Setelah mama menjadi affiliate, mama menjadi ibu cerdas dulu gitu. Jadi mengikuti kelas dengan diskon affiliate. Kelas-kelas di menjadi ibu itu banyak. Ya, mama bisa mendapatkan kelasnya dengan diskon affiliate. Di sini sebagian besar juga sudah bergabung dan sudah membaca e-book atau mengikuti e-course-nya menjadi ibu ya, e-course-nya saya. Dan itu ya tinggal di-share aja kalau udah pernah, "Dok, saya udah pernah beli e-book cemilan," gitu. "Apa saya harus ikut lagi kelas?" Oh, kalau udah pernah baca ya enggak. Tinggal di-share aja. Jadi saya punya kelas banyak ya. Saat ini ada 5 yang di Tribeversity ya. Jadi Tribeversity itu adalah marketplace-nya produk digital. Kayak misalnya Tokopedia-nya gitu atau Shopee-nya gitu. Tapi kalau Tribeversity itu hanya produk digital aja, kelas dan kursus-kursus online gitu. Nah, ada kelas MPASI Asyik, ada kelas bayi berenang, ada e-book cemilan, ada e-book suara besar gitu. Kalau mama sudah pernah ikut salah satu kelas ini atau pernah baca salah satu e-book ini dan sudah jadi affiliate-nya di Tribelio, affiliate di Tribelio, ya udah tinggal membagikan manfaat yang didapatkan dalam kelas di WhatsApp status atau sosial media. Misalnya membuat akun Instagram nih seperti ini ya. Saya punya akun Instagram yang lain. Jadi @bayi berenang. Jadi mama dengan Instagram mama nih, mama bisa bikin konten yang bisa tampak wajah atau tanpa wajah, jadi faceless gitu, dan tinggal pasang link affiliate gitu. Dipasang di sini, jadi mama tinggal berbagi value atau manfaat apa sih yang mama dapatkan dari membaca link cemilan. Misalnya kalau di e-book cemilan saya itu ada 50 resep legit gurih. Ya udah mama kita masak gitu kan. Masak ternyata memasak cemilan buat bayi sesimpel ini, bisa pakai santan. Nah, itu bisa bikin video, bisa bikin foto, terus di-share di Instagram gitu. Kalau nanti tinggal ditulis siapa yang mau coba karena ini resepnya ternyata gampang banget, klik aja link di bio. Atau kalau mau lebih apa namanya profesional lagi, lebih jauh lagi, bisa pakai program ManyChat. Jadi silakan komen, misalnya komen resep, nanti saya share linknya gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu supaya akhirnya mama mendapatkan penjualan. Dan gimana cara memetik rezekinya? Dari orang lain yang melihat konten di sosial media mama, orang lain itu ingin mendapatkan ilmu seperti mama, orang lain itu klik link affiliate, kemudian dan membeli juga si e-book atau e-course-nya, mama akan mendapatkan komisi penjualan. Dan kalau di Tribelio itu semakin besar penjualannya, semakin tinggi komisinya. Jadi kalau menjual 0 sampai 5 juta, komisi 20%. Kalau di atas 5 juta penjualannya, komisi 30%. Di atas 15 juta komisinya 40%. Dan kalau menjadi ibu, kelas-kelasnya
uh, kalau sudah menjadi affiliate ya bisa membagikan kursus-kursus itu. Misalnya kalau link cemilan ada 20% komisi ya kalau baru mulai kan belum melakukan penjualan. Jadi mulai dari nol sehingga komisinya baru 20%. Jadi komisinya sekian tuh 19.800. Kelas MPASI bisa 51.800. Kemudian kelas bayi berenang online 31.800. Ini perkiraannya seperti ini dan itu bisa dilihat kalau sudah jadi affiliate bisa langsung lihat komisinya berapa sih yang didapatkan. Dan ternyata bukan gini, kalau menjadi affiliate di Menjadi Ibu, bukan cuma bisa promosikan kelas di Menjadi Ibu, tetapi ada 1.384 produk di Triversity yang bisa dijual. Tetapi gini ya, kalau kita jadi affiliate itu, kita tuh nggak cuma bagi-bagi link gitu, tetapi kita harus bisa. Makanya kenapa namanya Ibu Cerdas Bawa Rezeki, karena kita harus cerdas dulu, kita harus tahu dulu isinya, bukan cuma misalnya Meaningful Ramadan nih, ini kan ada produk Meaningful Ramadan, punya Mas Fahri Tanjung. Kalau kita cuma bagi-bagiin, tapi kita nggak pernah baca, nggak pernah tahu di dalamnya apa, kan kita nggak bisa meresapi ilmunya gitu. Makanya kalau misalnya di sini Ibu Cerdas Bawa Rezeki, ibunya cerdas dulu gimana caranya untuk ngurus bayi, ngasih makan bayi seperti apa, bisa stimulasi bayi seperti apa, dan kemudian berbagi manfaat itu akan lebih enak gitu. Orang tuh jadi lebih percaya sama kita untuk dapetin value yang sama gitu. Oh ternyata bayi itu bisa berenang. Saya ngajarin bayi seperti ini misalnya di sosial media kita berbagi, kita lagi sama bayi berenang. Orang akan tanya, kok bisa sih bayimu diajak berenang? Emangnya boleh ya? Emangnya boleh kayak gitu, bayi berenang dari umur berapa? Oh boleh, gini. Kita bisa share gitu, kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita cuman sebagai affiliate bagi-bagi aja, ya nggak bisa ya. Jadi kalau kita mau jualan, kita mesti tahu produk. Produknya kita tahu, kita bisa jelasin sama orang, ya baru kita bisa jual. Dan kenapa namanya Ibu Cerdas Bawa Rezeki? Karena mamahnya harus cerdas dulu. Jadi tahu konsepnya dulu, baru bisa berbagi. Dan oke, saya udah tahu dok penjelasannya udah panjang lebar. Kalau misalnya saya mau, apa yang harus saya lakukan? Jadi nanti ada link pendaftaran akan dibagikan di dalam grup. Kalau seandainya yes, Mama setuju untuk melakukan pendaftaran affiliate, nanti udah bayar, nanti bisa konfirmasi ke nomor admin Menjadi Ibu. Ya di 0813-9902-4576. Oke, itu saja dari saya untuk sharing hari ini. Silakan kalau kita mau berdiskusi dan bertanya, silakan untuk mama-mama semua ya. Terima kasih. Oke. Wah, Ibu Wilda juga suka nih Rich Dad Poor Dad. Bu Margaret left, nggak apa-apa. Ya, itu buku sangat menginspirasi sekali. Jadi benar-benar menginspirasi saya untuk stay di sini ya, saling berbagi. Silakan ada yang mau chat untuk bertanya. Chat aja nggak apa-apa. Silakan, Waalaikumsalam Bu Ugi, silakan. Mau tanya langsung juga boleh ya. Apa nggak sih? Udah. Assalamualaikum, dokter. Salam, apa kabar? Alhamdulillah baik, dokter sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Kayaknya enakan ngobrol langsung, dokter, daripada di chat. Nggak apa ya. Gak Izin, apa-apa. izin tanya dok. Tadi kan dokter sarankan kayak bikin Instagram sendiri. Terus nanti linknya ditaruh di bio gitu kan.
Nah, itu sementara kan tadi kan ada kelas bayi berenang, ada empati, segala macam gitu. Itu apa harus per kelas satu akun, atau dalam satu akun bisa satu link tapi nanti ada beberapa pilihan. Misal ketika masuk ke link itu, nanti bisa pilih lagi empati atau berenang atau bayi berenang atau kayak gimana, Dok? Iya, Ibu coba aja. Boleh sih 5 misalnya semua linknya itu dipasang gitu ya, tetapi pengalaman saya, ternyata itu, si akun-akun ini akan ngumpulin orang yang sama. Jadi Hmm. orang yang tertarik sama apa, akhirnya berkumpul di situ. Kayak misalnya ini kan sekarang saya punya akun bayi berenang. Karena di akun Rati Ayulandari itu, sekarang itu orang malah lebih tertariknya si MPASI gitu. Mm-mm. Ternyata pas setelah saya jalanin, saya kan banyak share breastfeeding di awal, tapi kok nggak Iya, banyak orang eh, apa kan kita bisa lihat view-nya ya. Kok iya orang betul. tuh malah tertarik sama MPASI ternyata. Akhirnya jadi saya banyak share-nya MPASI. Walaupun sekarang saya share-share aja, menyusui, tetap saya share gitu. Nah, Hmm. dari 50 sekarang kan 55.000 ya. Di bayi berenang itu cuma 600. Jadi nggak semua orang tertarik sama si bayi berenang. Karena itu Oke, benar-benar berarti ternyata sangat spesifik sekali gitu. spesifik ya. Oh, iya iya iya. Kayak apa sih istilahnya niche yang ngumpulin yang niche-nya sama Iya, ya. iya gitu. Mm, 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 mm. Berarti Dan, lebih baik kayak terpisah ya dok, kayak misal tentang empati ya di akun empati gitu ya untuk tapi kan kalau bayi Bu berenang Ugi di masih baru memulai, kita kan belum tahu iya nih satu ya. arahnya kemana. Mm, Atau mulai aja satu dulu. Yang mana kan Bu Ugi kan udah ikutan di kelas MPASI Asyik kan. mm, mm. Udah sharing MPASI di situ juga nggak apa-apa. Kan sambil sehari-hari sambil kasih makan Gaza tuh kan bisa bisa sih kita tanpa tanpa nunjukin muka kan pas lagi Iya 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 masak direkam aja gitu simple iya. paling nggak sih memang kita sharing seminggu itu minimal tiga ketiga minimal. Iya iya. Soalnya apa ya kayak gayung bersambut gitu dok. Sebenarnya udah dari lama kepengen ngonten-ngonten gitu ya Bi. Oh gitu. Tentang anak lebih ke apa sih kayak ya sharing apa yang saya tahu meskipun sedikit gitu ya dok ya gitu. Cuman ide banyak tapi nggak eksekusi-eksekusi gitu dok. Ya 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 Heeh, ya ya gitu. Jadi ya, ya. jadi memang kayak kepengen bikin satu akun yang Mhm, isinya tuh tentang kayak tadilah konten-konten berfaedah tentang anak. mhm. Oh ya dengan segala macam ya makannya, mungkin juga obrolannya kayak gitu-gitu nggak Mhm. apa-apa ya dok ya Nggak dibangun apa-apa. aja. Mm-mm. Iya, jadi sebenarnya apa? Kayaknya Bu Ugi belum masuk grup WhatsApp MPASI deh. Iya, kayaknya belum belum sih. Heeh, nanti di situ artinya gini kan, kalau misalnya saya nanya ya, oh ternyata tuh boleh, ya sih yang simpel ya misalnya, oh ternyata boleh ya pakai santan selama ini taunya nggak boleh, takut diare itu kan mitosnya gitu kan. Iya, Nah iya, itu iya. kita hal simpel gitu aja sih itu kita bisa Iya, share. iya, iya. Heeh, kayak Oh iya, gitu. iya, baik dok. Iya, baik dok. Dan bikin konten itu sekarang sebenarnya nggak yang justru yang konten yang bakal dilihat orang itu yang original yang biasa aja gitu. Kita nggak mesti Iya, bikin konten yang kayaknya pakai studio, lightingnya iya, gimana, iya, editingnya iya, iya. gimana, Iya, iya, dok. yang simple aja. Iya, iya. Berarti nanti kalau udah dapat link affiliate-nya tinggal dipasang di bio-nya gitu ya, Dok ya. Iya, jadi yang pertama memang bayar bayar join dulu ya, join Iya. lihat videonya, abis itu dari situ kita udah bisa langsung masuk untuk share link affiliate kursusnya. Oh, iya, iya, iya. Oke, dokter. Itu aja, dokter. Saat ini itu aja. Iya, ya, ntar kalau bingung, nanti kalau misalnya emang udah daftar, kita akan bikin grup lagi untuk kita bisa ngobrol mengenai konten dan lain-lain. Itu kan Oh iya, hal iya. spesifik juga yang lain. Iya, betul. Makasih, dokter. Sama-sama. Silakan yang lain, ada yang penasaran, pengen tanya atau mau sharing apa?
Ada lagi? Bu Novianti, Bu Ika, Bu Tias. Yakin nggak ada? Bu Ugi masih ada pertanyaan? Kalau nggak Per- ada, apa? Pertanyaan untuk kelas sih nggak ada dok, tapi Nggak untuk ada ya? tapi untuk yang lain nanti Gaza saya WhatsApp aja kali ya dok ya. Oh iya, iya, iya. Oke Bu, Terus saat ini belum ada. Makasih baiklah. dokter. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang program ini, saya akhiri ya untuk semua. Terima kasih banyak sudah join. Semoga bisa memberikan perspektif baru dan bermanfaat ya untuk mama-mama semua. Terima kasih banyak dokter Ati, Barokallahu Sama-sama, ilmunya. sama-sama. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.